podcast for curious mind. Bahwa kita nih yang cungpret yang nggak punya power, ini harus ikutan sama mereka. Pilihan mereka tuh harus kita ikutin. Dan kalau kita berpendapat, aku mau milihnya yang pasangan ini gitu, yang beda sama mereka. Wah, mereka heboh. Seakan-akan kita tuh berbuat dosa besar gitu. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi, persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Nah, mulai tahun yang baru, di 2024 ini, Warrior pasti merasakan ada yang berbeda nih. Ada suara yang berbeda, yaitu adalah suara aku, Mutiara Maharini, sebagai host baru di podcast Disko. Izinkan aku memperkenalkan diri sedikit. Jadi namaku Mutiara Maharini, dipanggilnya Mahari. Aku sendiri berprofesi sebagai psikolog klinis di personal growth, founder dari Future Parents Project, dan juga bagian dari Abang None Jakarta. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena selain episode pertama dari Disko bersama aku, kita tuh akan ngomongin topik yang sangat hangat, bahkan cenderung panas ya. Yaitu adalah kita akan ngomongin tentang pemilu. Kalau ngomongin pemilu, kita ngomongin tentang calon presiden, ngomongin tentang pendukungnya, dan pastinya nggak jauh-jauh dari hal yang kita lihat setiap hari, yaitu adalah WhatsApp grup keluarga kita yang ikutan panas nih, karena kayaknya ada setiap pendukung capres di situ. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang gimana sih caranya menguatkan mental kita saat grup WhatsApp keluarga mulai panas. Dan ini benar-benar suatu keniscayaan ya, bahwa setiap grup WhatsApp keluarga tuh punya masalahnya masing-masing. Mungkin sebelum ini mungkin ngomongin warisan, mungkin menceramahi anak, mungkin menceramahi tante gitu ya. Tapi ada aja kalau menjelang pemilu itu biasanya notifikasinya makin banyak. Dan sekarang kita akan benar-benar ngomongin gimana sih caranya supaya meskipun notifikasi tuh masuk terus nih video-video, reels, TikTok yang dipotong-potongnya tuh waduh, berbahaya banget gitu ya, sangat leading ke salah satu pasangan. Tapi gimana caranya kita menghadapi itu dengan tenang, dengan tetap sehat mental. Dan tentunya aku nggak sendiri, aku akan ngobrol bareng Eki Priagung. Halo Kak, akhirnya aku ngomong. Akhirnya ngomong, dari tadi dia dengerin aku doang. Tadi penahan ngomong, tapi ini bukan waktunya buat bersuara ya. Semua orang berhak bersuara. Sekarang akhirnya berhak bersuara. Thank you Kak Mahari untuk membawaku ke sini. Ya, kayak gini pasti semua udah tahu, merupakan content creator yang gimana biasanya? Enggak semua orang tahu juga sih, tapi gimana biasanya yang trademarknya? Iya. Nah, langsung mungkin tahu kan? Ada yang tahu bukan, ini kebalikan dari tren yang lama banget kan. Kalau katakan tidak pada korupsi, tidak nih. Kalau iya, kebalikan. Tapi bukan katakan iya pada korupsi kan? Iya. Oke. Untung nggak ke situ arahnya. Alhamdulillah. Nah, kita bawa Eksis juga nih teman-temannya biar yang trionya juga ikut. Jadi Kak Eki ini tuh salah satu dari trio netizen. Betul, teman-teman. Halo. Dan kalau di media sosial juga terkenal sebagai Duta Broken Home. Iya. Makanya cocok banget nih diajak buat podcast hari ini karena dia mewakili keluarga ya dan juga politik. Dua-duanya. Dua-duanya. Gak jauh sih, karena emang kan ngomongin keluarga ternyata viralnya di politik, karena kan politik di sini isinya keluarga semua. Iya. Oke, nah aku pengen tahu nih ya, sebagai duta Broken Home, aku tuh pernah tahu sedikit nih bahwa keluarganya Eki tuh juga ada banyak ya kan? Betul, jamak bapakku jamak. Berarti grup WhatsApp keluarga juga banyak nggak? Kebetulan diwakili terpusat. Kalau kontingen-kontingennya kan udah lewat. Jadi bukan otonomi daerah ya, ada sentralisasi ya. Karena sistemnya ibu aku tuh periode ya kan, yang berlaku. Kebetulan terakhir emang di masa paling terkininya, currently-nya sekarang tuh jadi single mom, lebih cocok. Kalau gitu ada grupnya nggak? Ada grupnya, ada. Tapi kepala keluarganya mommy gitu. Oke. Aku suka nih. Berarti nggak patriarki ya? Nggak patriarki, karena kebetulan kalau bapak lagi AFK ya. Away from keyboard ya. Jadi nggak apa-apa.
Gitu. Cuman di sini kita bisa ngomongin dark dengan humor kayak gini. Terima kasih Eki. Ibuku di grup WhatsApp menunjukkan bahwa wanita bisa memimpin. Keren. Kayaknya ada kok ibu-ibu lain yang suka memimpin juga. Iya, yang suka ketawa yang di gift itu. Gitu. Mungkin bisa membayangkan ada di WhatsApp stiker kalian teman-teman ya kan, bajunya merah. Halo anakku, jangan malas ya. Kayak terlalu spesifik kalau itu ya. Oke. Kayak gue udah mulai deg-degan nih. Nah, mau tahu dulu nih dari Eki. Kalau Eki sendiri di grup WhatsApp keluarganya, selain tadi ada stiker-stiker, sebenarnya menjelang pemilu ini agak memanas nggak sih? Ya, sebenarnya ini gak cuma permasalahan gue doang, karena kan duta broken home. Jadi mewakili ya. Jadi DM saya isinya masalah keluarga. Oh wow. Kebanyakan dari mereka mempermasalahkan grup WhatsApp keluarga mereka yang tidak bisa hening menjelang politik. Kalau saya pribadi syukur, cobaan saya kan udah cukup di bapak yang banyak. Jadi grup WhatsApp keluarga lumayan kondusif. Oke, alhamdulillah. Ya, karena yang gak kondusif di kolom komentar saya kalau sekarang. Tapi banyak banget teman-teman yang bermasalah banget sama grup WhatsApp keluarga. Kemarin ya di salah satu DM aku dan cerita ke aku sampai dimarahin sama ibuku. Karena ibuku benar-benar kan dia ngeposting tentang ya anak muda sekarang kan suka sama yang joget-joget, gemoy-gemoy gitu. Ibunya marah. Kamu harus memilih yang menunjukkan membela Palestina gitu. Jadi perbedaan politik tuh kalau zaman dulu kan sampai di 2019 ada yang keluar dari kakak loh. Ada yang makamnya dipindahkan sama pewakaf makam itu gara-gara ternyata beda pandangan politik gitu loh, segila itu. Ternyata sekarang tuh terjadi di sebagian WhatsApp keluarga yang lain juga gitu. Jadi udah mulai gejala-gejalanya udah mulai ada ya. Iya. Benar. Tapi gimana Kak kalau di grup WhatsApp keluarga Kakak? Kalau di grup WhatsApp keluarga aku cuma satu doang sih antara berbagai grup yang ada bau-bau ke arah sana. Sisanya tuh berusaha netral ceritanya. Berusaha netral. Nah, tapi sebenarnya menurut aku itu tuh minoritas. Kebanyakan orang tuh keluarganya rame. Sekarang tuh kita nggak bisa kamu nggak bisa menolak di TikTok, di Twitter, di Instagram isinya politik, bahkan karnaval hoax, gimmick joget, stiker-stiker itu akan mengetuk grup WhatsApp keluargamu sampai masuk ke situ. Kalau di 2019 itu adalah sesuatu yang baru. Kalau sekarang kan udah berjalan 5 tahun nih kita punya grup WhatsApp keluarga sejak 2019. Akhirnya yaudah nih akan jadi salah satu sasaran para capres dan cawapres karena keluarga salah satu penentu untuk mempengaruhi pilihan kita. Bener banget. Betul gak? Bener banget. Tapi aku tuh keponya gini loh. Kan banyak yang nge-DM Kak Eki nih kan kayak, "Kak, grup keluarga aku ribut apa segala macam." Terus responnya gimana? Aku kasih emoji sambil ketawa tapi nangis tau gak sih kayak gini. Ini bentuk empati, ini bentuk menyukur, kasihan lo gitu. Oh, jadi dua-duanya. Karena di tempatku aku berusaha untuk nge-handle masalah tuh dengan fun gitu, dengan enjoy. Karena katanya ini kalau agak lebih serius dikit kan asik. Jadi di aku tuh ngajarin bahwa masalah tuh pasti selalu ada gitu. Suffering lah itu udah jadi bagian dari bentuk kehidupan. Jadi ya udah kita bawa dengan fun aja gitu. Karena yang biarkan masalah itu datangnya dari luar, tapi zen positivity ya coba kita tanamkan. Ya walaupun ya itu dari dalam. Iya dari dalam. Walaupun kadang-kadang terlalu positif juga nggak baik ya kan. Iya. Oke, ini bagus banget sih. Aku setuju bahwa memang ketika kita tuh sekarang kita nggak bisa ngontrol keadaan pemilu ya. Kita nggak bisa ngontrol masa tenang yang kayaknya nggak bakal tenang-tenang banget juga sih nanti. Dengan kampanye-kampanye yang makin hari tuh nyenggolnya tuh makin sensitif. Betul. Ya kan. Kita bahkan belum tahu nih ke depannya apakah akan ada permainan politik identitas yang lebih kenceng lagi. Iya. Itu salah satu juga yang bikin grup WhatsApp jadi rame karena politik identitas. Benar. Gitu. Benar. Ini salah satu hal yang aku mau omongin, ini agak serius dikit ya secara psikologis. Yang bikin kita jadi bete banget sama permasalahan keluarga adalah sebenarnya kan di keluarga tuh ada struktur ya, dan ada power juga. Ada orang-orang yang lebih punya power dibandingkan orang-orang lain. Di beberapa keluarga bapaknya, ada yang ibunya ya kan, kayak Eki nih, ada yang bude atau pakdenya dominan banget gitu. Nah di situ sering terjadi
tanda kutip relasi kuasa gitu ya, dimana mereka memaksakan bahwa kita nih yang cungpret yang nggak punya power ini harus ikutan sama mereka, pilihan mereka tuh harus kita ikutin. Dan kalau kita berpendapat nggak, aku mau milihnya yang pasangan ini gitu, yang beda sama mereka, wah mereka heboh, seakan-akan kita tuh berbuat dosa besar gitu karena beda pilihan sama dia. Betul, padahal jelas-jelas bahwa pilihan kita itu adalah hak kita sendiri, dan itu juga diatur di undang-undang setahu aku ya, bahwa kita tuh dilindungi dari nggak boleh nih ada pemaksaan untuk kita memilih calon presiden tertentu. Dan di sini kita harus hati-hati banget karena di satu sisi keluarga adalah keluarga, gitu ya. Kita harus tetap menghargai mereka, menghargai orang-orang yang lebih senior juga. Tapi di sisi lain jangan sampai kita diinjak-injak. Iya, betul. Dan keluarga kadang-kadang tuh kesannya agak negatif. Jadi sesuatu yang menakutkan, kayak lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah, kesannya kan takut banget sama keluarga kita sendiri. Suami-suami takut istri gitu kan. Banyak banget orang yang pengen keluar grup WhatsApp pas lagi pemilu ini, sumpah. Dan aku pengen bahas dikit tadi ngomong kalau di sini orang selalu ngomong komunikasi itu kunci. Nah, di sini tuh sebenarnya benar, aku setuju ya, komunikasi nggak selalu kunci. Kalau kita belajar tentang komunikasi, biasanya kita tuh belajar tentang gimana sih cara menyampaikan sesuatu dengan baik, sesuai tujuan, dengan sopan gitu ya. Tapi di sini justru skill komunikasi yang harus kita punya adalah tahu kapan kita harus ngomong dan tahu kapan kita harus diem. Itu emas banget tuh untuk punya kemampuan itu. Especially di kala-kala dimana grup lagi rame banget, dan mungkin kita di mention ya kan, kamu gimana nih pilihannya, udah ikut belum. Nah, disitulah kita harus bisa refleksi diri juga sih ke diri kita siap nggak sih, lagi punya kapasitas mental nggak sih buat ngomongin itu, nanggepin orang-orang ini, dan sebenarnya kita mau nggak sih, karena itu melelahkan banget loh. Bahkan ada berita nih kayak dampak dari pemilu ini, katanya Pengadilan Agama harus siap-siap akan lonjakan perceraian yang sangat tinggi. Ada dua aspek, bisa jadi mungkin dari panasnya pemilu itu sendiri di rakyat, sama caleg-caleg yang stres. Istrinya tidak siap miskin. Iya, duitnya habis ya buat nyalek. Iya, ya Allah, itu makanya Kak. Tapi menurut Eki ya, selain tadi misalnya perceraian, ada lagi nggak sih hal-hal yang terpengaruh gitu di dalam keluarga karena adanya pemilu ini? Apalagi ya, mungkin ini kali ya, namanya, jadinya monoton gitu loh, monoton. Obrolan tuh akhirnya kan ada bubble di mana, gila gue stres banget gara-gara semua bahasan politik. Yang terjadi adalah banyak banget anak-anak yang itu mengisolasi diri. Karena menjauh dari keluarganya. Karena nggak bisa ketemu sama hal yang buat nge-refresh otak dia. Semua topiknya ke sana gitu. Di jalan ada 360 loh Kak. Di sosial media dia lihat itu, di jalan dia lihat itu, bahkan di grup keluarganya sama ibunya nge-forward apa gitu dari pengajian atau dari apa. Jadi banyak banget anak-anak yang mengisolasi diri. Benar. Dan sebenarnya dari tadi kita ngomongin agak negatifnya ya. Tapi sebenarnya pandangan politik ini tuh bisa juga menyatukan loh sebenarnya ya. Jadi dia bisa menyatukan atau bisa justru memecah belahkan suatu keluarga, bergantung sama satu. Yang pertama pilihan. Kalau ternyata pilihannya sama, ya mungkin banget dong mereka tim ses bareng ya kan. Itu betul. Satu. Terus yang kedua, keterbukaan satu sama lain. Kalau saling terbuka, terus toleransinya tuh tinggi akan perbedaan pilihan, dan keluarganya itu lebih egaliter gitu ya. Itu tuh enak banget sebenarnya buat diskusi, dan bahkan mungkin di meja makan bisa berdebat secara sehat gitu kan. Kalau yang sama kebetulan udah enak, yang beda tapi open buat itu diskusi enak juga ya kan. Enak banget. Jadi bahkan di situ kita punya wadah untuk memperkaya informasi yang kita tahu gitu. Nah, disitulah kita bisa melihat sebenarnya ini dari dua sisi. Karena dari tadi kita emang arah negatif terus biar ya kan. Ada penawarnya juga lah ya. Nah, seru banget obrolan kita. Tapi sebelumnya kita coba break sebentar ya. Kita akan lanjutin ngobrolin cara menguatkan mental di saat grup WhatsApp keluarga mulai memanas di tahun politik bareng stand up comedian Eki Priago. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz
Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Disko, diskusi psikologi. Oke, sekarang kita akan lanjutin ngobrol gimana caranya menguatkan mental di saat grup WhatsApp keluarga mulai memanas di tahun politik bareng stand up comedian Eki Priagung. Hey, sudah kembali lagi kita. Kita lanjut lagi. Gimana? Jadi apa yang kita lakukan kalau lagi mana sih? Anak-anak Gen Z tuh pengen banget pada keluar dari grup WhatsApp, tapi nggak etis juga gitu. Kayak karena ada bekasnya gitu loh. Eki meninggalkan grup. Wah, terus Bude ngechat, kenapa kamu gitu? Wah, kan nggak enak kan. Justru malah didatengin. Iya, didatengin, terus diomongin pas lebaran. Tapi kalau seumpama di situ makin banyak polusi informasi, hoax dan lain-lain, kesel gitu. Dan kadang-kadang tanda yang nggak bagus juga gitu loh di WhatsApp kita, ada tanda mute, arsip tuh kayak ada satu. Apalagi kalau orangnya perfeksionis gitu ya. Aduh, ini ada satu yang belum kulihat lah gitu-gitu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan nih di tengah kebimbangan seperti itu? Yes. Jadi di tengah kita lagi merasa bingung dengan panasnya grup, dan mungkin kita di situ juga diharapkan untuk terlibat gitu ya, untuk aktif juga. Oke, sebelum aku ngejawab itu, sebenarnya aku pengen sedikit menjelaskan dulu apa sih yang bikin perbedaan pendapat, perbedaan pilihan ini tuh sakit banget di dalam keluarga. Ya, karena yang pertama, kalau kita ngelihat pilihan kan sebenarnya cuma 1, 2, 3. Tapi nggak sesederhana itu. Karena 1, 2, dan 3 itu merepresentasikan value-value tertentu. Dan selain value itu juga luka-luka tertentu, ya kan. Nah, bayangin keluarga adalah orang yang kita kenal sejak lahir. Meskipun mungkin sekarang udah gak sesering itu ngobrol atau bahkan sebenarnya gak nyambung, tapi kita tetap ngerasa kayak kita kenal banget sama nih orang. Orang udah dari dulu kita tahu ya kan. Nah, ketika tiba-tiba kan kita punya pilihan kita nih yang sesuai value kita dan yang lukanya masih bisa kita tolerir. Nah, kita pilih lah gitu, misalnya nomor berapa gitu kan. Terus tiba-tiba kita ngelihat orang yang kita sayang, yang kita kenal, yang kita peduliin dari dulu punya pilihan yang berbeda. Nah, pilihan yang berbeda merepresentasikan seakan-akan value yang berbeda dan toleransi akan luka yang berbeda. Ini aku kasih contoh aja. Misalnya aku punya luka tentang toleransi agama. Eki punya luka tentang isu HAM atau mungkin isu Palestina gitu ya. Nah, di situ ketika aku ngeliat, kok Eki bisa-bisanya milih yang nggak sesuai, maksudnya emang dia nggak peduli sama HAM ya? Nah, ngarahnya tuh ke situ, ke value-nya atau ke lukanya, bukan terlalu tentang pilihannya lagi jadinya. Jadi pilihanku tuh mengkhianati ekspektasi dia sendiri karena ada value-value yang terbawa terhadap pilihanku. Benar, dan jadinya kita tuh ngelihat seakan-akan itu tuh sepaket gitu loh. Oh, kamu milih ini artinya kamu nggak peduli sama HAM, artinya kamu nggak peduli sama toleransi, artinya kamu, wah itu tuh langsung judgementnya cepet banget, dan orang yang seakan-akan harusnya kita kenal banget itu kita ngerasa nggak kenal lagi. Jadi kebayang ya betapa intensnya itu sebenarnya. Ibunya atau kakaknya gitu kayak, kamu ini bukan film tapi plot twist, pilih itu. Wah, kesel banget. Benar. Dan ini adalah hal yang kita harus hati-hati banget. Karena yang tadi aku omongin itu sebenarnya biasanya terjadi secara tidak sadar, ya kan. Yang kita harus sadari sekarang adalah bahwa memilih nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3 itu bukan berarti kita pasti 100% selaras sejalan sama hal-hal yang dia bawa, sama mungkin value-value dia, ataupun bukan berarti kita juga setuju sama kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat. Jadi di sini kuncinya yang harus kita kurangi adalah asumsi tentang orang-orang yang memilih pilihan yang berbeda sama kita. Jadi bukan berarti karena Eki milihnya beda sama aku, itu berarti Eki orangnya nggak peduli toleransi, nggak peduli isu HAM, misalnya bukan berarti dia cuman cari duit, KKN gitu, nggak kayak gitu. Itu kita harus hati-hati banget untuk kita sendiri. Ibaratnya tuh jangan seuzon, jangan berasumsi. Dan kalau kita emang pengen ngomong, pengen berdiskusi, pastiin tujuan diskusinya itu bukan untuk bilang siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi tujuannya adalah untuk memahami apa ya yang bikin Eki akhirnya tertarik nih buat milih si calon yang ini. Karena pasti banget kalau kita tujuannya adalah itu, kita akan saling memperkaya satu sama lain. Betul. Dan harus disadari juga kalau ternyata pilihan yang konteksnya politik ini cuma untuk 5 tahun ke depan. Bukan sesuatu yang worth it untuk mengorbankan keluarga, karena ini cuma 5 tahun, keluarga selamanya nggak sih harusnya? Exactly. Dan maksudnya
kita melihat lah dari tahun 2019 ke 2023 nggak sama aja tuh ya pilihannya ya kan. Iya, ujung-ujungnya udah berantem gitu, nyatu. Makanya kan jadi agak malu ya. Yang kalah kita juga. Itu dia. Udah misahin diri pakai nama-nama hewan, yang satu cebong, yang satu kampret, ya ujung-ujungnya satu kabinet. Iya. Berima tuh. Iya. Bener-bener banget. Dan menurutku analogi yang tepat ya dalam memandang hal-hal politik itu supaya kita psikologisnya lebih aman. Itu tuh kita anggap kita adalah penonton aja. Kita adalah penonton, dan mereka yang di atas itu, di atas panggung, itu mereka tuh emang lagi main film, main teater gitu ya. Jadi jangan terlalu, boleh kita ikutan emosional dikit, tapi abis itu kita sadar, tunggu, itu kan cuma di atas panggung. Kita nggak bener-bener kenal loh sama mereka. Walaupun sekarang audiens pengen ikut terlibat, tapi juga jangan jadi bagian dari karakternya sampai akhirnya sikut-sikutan apa. Habis itu kita ngerasa exposure-nya di kita gitu, berantem-berantemannya sampai diliput, makam dipindahkan. Semoga itu cukup di 2019 aja gitu. Betul. Nggak akan terulang lagi, please lah, udah. Jadi kalau udah tanda-tanda ke situ, kayaknya kita udah waktunya untuk refleksi diri ya. Dan sebenarnya ini adalah salah satu yang aku pengen ngomongin juga nih. Karena kan banyak yang suka nge-DM. Kalau misalnya menurut Eki, kira-kira kapan sih waktunya untuk seseorang harus mencari pertolongan? Kalau misalnya keluarganya mulai panas banget dan dia mulai stres gitu. Iya. Kalau seumpama dirasa kepalanya udah overwhelmed banget, mungkin langkah pertama mitigasi dengan matiin ponsel, notifikasi itu nggak cukup, terus habis itu ternyata malah bikin dia makin anxious atau banyak banget kan penelitian ternyata tingkat stres tinggi banget di suatu negara ketika terjadi election gitu. Udah langsung cari pertolongan terdekat, cari ahlinya untuk ceritakan permasalahanmu, karena mereka lah mungkin yang lebih punya kapabilitas untuk mengurai permasalahan itu gitu. Ya nggak sih? Sebenarnya banyak banget ya lembaga-lembaga yang menyediakan pelayanan gratis gitu ya. Kalau ternyata teman kamu nggak mampu, HP dimatiin nggak mampu, ya mungkin waktunya untuk datang bisa ke puskesmas terdekat ya. Puskesmas kan, juga udah bisa BPJS. kan. Nah itu dia tuh dia bilang. Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya di sini ada yang ngedengerin dan mungkin mikir, aku perlu nggak ya untuk mulai cari pertolongan? Menurutku tanda yang udah wajib fix banget kudu gitu ya. Sekarang daftar juga untuk mendapatkan pertolongan adalah ketika yang pertama kita udah ngerasain susah kerja, susah tidur, susah makan, sebegitu terganggunya karena masalah ini, dan akhirnya kita juga menderita gitu ya. Secara psikologis kita tuh stres, kita cemas terus-menerus, dan kita nggak ngerasain apa-apa bahkan kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang ada yang sampai meledak banget, ada yang nggak ngerasain apa-apa, exactly. Kayak kebas. Nah kalau udah numb, udah ekstrim lah gitu. Bahkan kita udah ngelakuin hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah lakuin. Ini udah kayak, ini siapa? Udah mulai mempertanyakan itu. Dan yang terakhir udah mulai membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Itu udah tandanya kita harus segera mendapatkan pertolongan. Kalau udah mulai self harm atau apa, tolong cari pertolongan terdekat, jangkau teman-teman. Kalau enggak ya langsung datang ke puskesmas pakai BPJS ya kan. Betul. Tapi sebenarnya ini permasalahan politiknya tuh bukan secara langsung kita akhirnya jadi stres, tapi kebanyakan karena relasi di antara orang terdekatnya yang aduh kok jadi nggak enak sama ibu ya, akhirnya stres, nggak enak makan apa-apa, wah udah langsung segera datang ke ahlinya udah. Benar-benar. Dan mungkin ini juga ibaratnya trigger terakhir dari masalah keluarga kita yang udah numpuk puluhan tahun. Bukan gara-gara politik doang, tapi ternyata itu cuman bom peledaknya, dar gitu ya. Yes. Dan mungkin kita sekarang setelah ngomongin kapan pertolongan, kita kasih sedikit tips yang praktis juga ya. Tadi kan udah ngomong tentang misalnya bisa mute atau di archive dulu gitu ya chatnya, supaya kita bisa menjauh dulu dari drama-drama di grup keluarga. Nah tadi kita sempat ngomongin juga tentang komunikasi. Kalau mau komunikasi, coba cek diri dulu. Kita lagi punya energi dan kapasitas untuk itu atau enggak. Kalau punya silahkan. Tapi ingat apa? Tujuannya adalah untuk mengenali gitu. Oh kenapa sih dia milih ini gitu. Bukan untuk bilang siapa yang benar dan siapa yang salah. Tadi tuh Eki sempat ngomong bagus banget tentang dia tuh ngebayangin followers-followersnya nih ngerasain apa sih gitu ya. Nah ini juga adalah hal yang kita perlu lakuin ketika kita nggak paham sama keluarga kita. Coba bayangin, coba pakai empati kita untuk memahami, oh dia tuh bisa milih ini karena ternyata ada value-value yang dibawa yang sejalan sama dia gitu ya. Bukan berarti dia orang yang buruk, bukan berarti dia nggak mensupport ini nih, tapi
ya kadang-kadang sesederhana itu sih hal yang bikin kita milih seseorang. Jadi toleransi perbedaannya makin lebar buat diri kita karena kita udah terbiasa menggunakan point of view orang lain ya. Bener, dan tentunya kita juga jadi perspektifnya makin luas gitu. Jadi kita empati, kita komunikasi, dan yang terakhir kita cuma bisa punya intensi yang baik ya. Tapi kita harus menyadari bahwa ya ada hal-hal di luar kontrol. Kita udah empati banget, komunikasi banget, udah niatnya tuh baik banget, tapi keluarga kita tetap ngeyel, tetap aja drama, tetap aja pokoknya kayaknya semua usaha kita kayak berasa nggak ada gunanya gitu ya. Itu adalah tandanya bahwa oke, that's enough. Saatnya kita punya batasan-batasan supaya kita nggak sampai terpengaruh, sampai terpuruk banget nih hidupnya gara-gara permasalahan pemilu yang cuma bentar doang, cuma satu hari. Sebenarnya kita sedikit menyimpulkan aja ya Ki, kalau misalnya hari ini kita belajar sebelum kita ngapa-ngapain, pokoknya kalau udah mulai ke trigger, kita coba kenalin diri kita tuh lagi punya toleransi nggak sih buat dengerin orang lain yang punya pilihan berbeda, atau kita akan ke trigger, atau kita nggak punya energi. Kalau ternyata enggak, ya udah mundur dulu, istirahat dulu, self care dulu, ya kan, cas dulu lah ya, cas dulu. Nah abis itu buatlah keputusan, kita pengen aktif, pengen komunikasiin apa yang kita rasain, atau kita pengen untuk avoid dulu. Karena avoid tuh gak apa-apa loh, sekali-sekali ya kan. Balas sebisanya, pakai batasan-batasan yang sehat juga buat diri kita sendiri. Dan yang terakhir, terus-menerus ingatkan diri bahwa pilihan politik bukan segalanya. Betul. Itu emang bagian yang lumayan penting dari negara kita dan dari hidup kita mungkin. Tapi pada akhirnya hubungan keluarga yang kita miliki itu jauh lebih penting dari apapun dan lebih berharga dari apapun gitu. So thank you banget Eki udah sharing hari ini. Gimana caranya biar warriors di sini bisa pada tetap sehat mental menjelang 14 Februari. Bukan karena jomblo ya, tapi karena pemilu ya. Dan by the way, Eki ini juga ada podcast loh guys. Terima kasih boleh sudah memberikan dipromosiin, spotlight buat diri ini. Jadi aku juga di KBR Prime, aku menjadi host untuk FOMO Sapiens ya, yang selalu update untuk membahas hal kejadian terkini bareng Aika. Jadi teman-teman bisa pantengin juga di KBR Prime untuk mendengarkan FOMO Sapiens. Yes, oke, thank you so much Eki. Buat warrior, dengerin juga ya episode lainnya podcast Disco dan podcast FOMO Sapiens di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Disko, diskusi psikologi.